Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, serta sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih juga buat yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu teringat lagi, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Terima kasih Sobat RTD sudah mulai membesarkan RTD Channel. Terima kasih Rahayu Sagung Dumadi. Oke, kali ini saya ingin sharing mengenai perjalanan spiritual. Apa sih sebenarnya perjalanan spiritual? Dan kapan sih perjalanan ini dimulai? Dan selesainya juga kapan? Bagaimana juga cara menjalani? Oke, saya mulai deh. Tadi malam, kebetulan saya habis sharing dengan seseorang yang ya oke lah. Itu salah seorang Sobat RTD yang sudah cukup lama saya kenal. Udah ngikut program-program saya ini udah lama. Hampir 5-10 tahunan yang lalu gitu. Sampai sekarang juga kita sering kontak lah, keep kontak, suka sharing, suka ngobrol. Dan tadi malam kebetulan beliaunya ini datang dengan membawa beberapa temannya yang katanya juga sedang mengalami perjalanan spiritual. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan teman-temannya ini berasal dari beberapa tempat, beberapa kepercayaan, kebudayaan gitu. Jadi sudut pandangnya itu sebetulnya semua sama mengarah kepada sebuah hal, tapi sudut pandangnya beda-beda. Dan yang paling membuat jadi banyak perbedaan ini adalah perbedaan dari penyebutan makom atau stasiun-stasiun yang akan dilalui. Ada berbagai macam istilah juga yang tidak semuanya sama. Saya basic keilmuannya adalah ilmu energi spiritual Nusantara yang saya pelajari baru aja sih dari tahun 2010 mungkin ya. Kalau sebelumnya otodidak, belajarnya juga acak adut. Ada beberapa guru yang saya ngangsu kawruh di sana, belajar di sana dari guru-guru tersebut, tapi juga tidak detail. Baru kemudian tahun 2010 saya mulai belajar dengan detail melalui salah seorang kerabat yang tidak mau disebut sebagai guru. Beliau adalah fasilitator saya untuk masuk kepada bagian-bagian diri yang berhubungan dengan perjalanan spiritual. Akhirnya karena guru tersebut atau kerabat tersebut paham, kemudian basic keilmuannya adalah seorang dokter, maka anatomi dari setiap lapisan atau dari setiap bagian di dalam diri yang kita fokuskan pada perjalanan spiritual, bukan raga ya, tapi lebih kepada yang eterik, itu beliau detail sekali. Akhirnya saya bisa belajar banyak hal dari beliau. Nah, perjalanan spiritual menurut saya adalah sebuah perjalanan untuk mengenal spirit. Ya, yang akan dicari juga spirit, namanya juga perjalanan spiritual. Dan untuk memahami soal spirit atau dalam bahasa spirit ini adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris. Kita sering menyebutnya dalam bahasa Arab sebagai ruh, atau saya sering sebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Itu istilah dalam bahasa Indonesianya menurut saya. Perjalanan menuju spirit, menuju bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri adalah sebuah perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Karena bagian yang kita sebutkan tadi atau yang saya sebutkan tadi itu ada di dalam diri kita sendiri. Itu adalah sebuah bagian yang diberikan oleh Tuhan secara langsung kepada kita sebagai sebuah baterai kehidupan. Sebagai sebuah cara bagi kita bila ingin mengenal Tuhan, maka kita harus masuk ke bagian tersebut. Dan semua bagian dalam diri kita ini, energinya berasal dari bagian spirit tersebut, bagian percikan cahaya Tuhan tersebut, bukan dari tempat lain.
bagian diri kita, baik itu organik ataupun eterik, semua baterainya berasal dari sumber energinya, berasal dari bagian spirit atau ruh atau percikan cahaya Tuhan tersebut. Itu adalah bagian yang diberikan langsung kepada Tuhan untuk kita. Diambilkan oleh Tuhan dari cahayanya. Sepercik bagi Tuhan, tapi luar biasa bagi kita. Hanya sepercik, mungkin tetes dari samudera, dari lautan cahaya Tuhan. Tapi bagi kita, setetes atau sepercik itu adalah hal yang luar biasa yang tidak ada habisnya. Bisa kita pelajari. Itu energi yang tidak ada habisnya bagi kita. Bisa digunakan untuk berbagai macam hal, minimal untuk menghidupi diri kita sendiri. Ataupun maksimalnya kita pergunakan untuk bisa mengenal Tuhan. Untuk berhubungan dengan Tuhan yang letaknya jauh, nun jauh di sana, di tempatnya bertahta, ada bagian dari diri Tuhan, dari cahaya Tuhan yang ditaruh pada diri kita ini. Dan bila kita masuk ke sana, mengalami perjalanan spiritual untuk bisa masuk ke dalam diri, terhubung sampai ke bagian ruh tersebut, maka kita akan bisa mulai mengenal Tuhan itu seperti apa. Bukan Tuhan ala-ala logika kita, atau seperti yang katanya orang, atau yang diceritakan oleh seorang guru, atau yang tertulis pada sebuah kitab. Bukan begitu. Tapi kita bisa mengenal langsung Tuhan itu dari sebuah perjalanan spiritual ke dalam diri. Nah, perjalanan spiritual ke dalam diri ini tentunya tidak asal bisa kita lakukan begitu saja. Perlu kita pergi ke sebuah tempat, ketemu dengan seseorang, kemudian orang tersebut bertindak sebagai fasilitator kita untuk bisa masuk ke dalam diri. Dan kadang-kadang tidak cukup satu guru yang kita datangi, tidak cukup satu tempat. Ada ribuan tempat, ada banyak guru yang kita datangi, yang menyambungkan kita pada bagian-bagian yang ada di dalam diri kita. Baik itu bagian yang paling luar, kita juga belajar pada seseorang. Bagian yang lebih dalam, kita belajar lagi pada seseorang. Yang lebih dalam lagi, kita ketemu dengan seseorang yang lain. Beruntung bagi yang ketemu satu orang yang bisa mengerti semuanya, yang bisa membuka tabir rahasia semua dari bagian-bagian diri. Kita perlu hal ini. Perjalanan kita ke sana ke sini itu sebetulnya untuk bisa masuk ke dalam diri. Jadi perjalanan kita jauh-jauh ke sana ke sini ke banyak tempat tersebut akhirnya membawa kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Perjalanan jauh ke sana ternyata akhirnya juga ke dalam sini. Nah, ini bila kita lakukan, maka kita akan mengenal seperti apa sih sebenarnya diri kita sendiri. Seperti apa sih pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Seperti apa sih adanya memori-memori yang tersimpan pada bagian jiwa kita. Kita semua tahu bahwa jiwa kita ini menyimpan memori dari perjalanan kehidupan kita, baik di masa ini ataupun di masa sebelumnya, di putaran kehidupan sebelumnya. Itu semua tersimpan di tempat penyimpanan atau hard disk kehidupan kita, yaitu jiwa kita. Tersimpan semua memori itu di sana. Nah, ini bila terjadi, maka kita akan mulai tahu seperti apa sebenarnya diri kita ini. Yang kita lihat, oke lah, fisik kita ini sering kita lihat. Pikiran kita, bagi Sobat RTD yang sudah mulai berlatih relaksasi energi, tentunya sudah mulai
mengetahui seperti apa pikiran serta perasaannya. Seperti apa juga akhirnya tahu lapisan kesadaran diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Makin lama dilihat, makin lama diamati, akan tahu juga memori-memori apa yang ada di sana tersimpan pada lapisan jiwa. Kita juga tahu seperti apa ekspresi dari lapisan jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak yang sering disebut sebagai diri sejati. Kita mulai tahu apa saja yang tersimpan di sana. Ini adalah perjalanan spiritual kita. Yang mana perjalanan spiritual itu mengenal diri kita yang di dalam ini. Itu akan membuat kita pelan-pelan selangkah demi selangkah mengenal seperti apa sejatinya diri kita. Yang mana diri kita ini sebenarnya adalah jiwa, bukanlah fisik ini. Dan juga ketika kita bergerak makin lama, makin jauh ke dalam, dibantu mungkin oleh seseorang sebagai fasilitatornya, sampai pada perjalanan mengenal bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri, jati diri, masuk lebih dalam kepada Roh Suci, masuk lebih dalam kepada Roh Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Tuhan kita sebenarnya seperti apa. Dan perjalanan kita ke dalam diri ini, perjalanan spiritual kita ke dalam diri ini akan membuat lapisan-lapisan memori ini mulai aktif. Sehingga bisa kita sadari, oh ada memori seperti ini, ada memori seperti ini, ada juga seperti ini. Itu pasti akan membuat sebuah pengiriman energi ke alam semesta. Kita masuk ke sebuah bagian, kita sadari ada memori itu, kita lihat, kita amati, akhirnya dalam proses memahaminya, memori itu pasti akan terkirim ke alam semesta. Sehingga alam semesta juga akan mengirim kejadian-kejadian yang sama persis seperti memori yang kita kirimkan ke alam semesta dengan menggunakan energi string. Jadi perjalanan kita ke dalam itu akan membuat kita mengirimkan juga memori ke alam semesta, yang akhirnya alam semesta akan mengirimkan energi yang sama persis yang akan termanifestasikan sebagai kejadian-kejadian yang kita hadapi setiap harinya. Jadi kejadian yang kita alami setiap hari itu berasal dari perjalanan kita ke dalam mengenal seperti apa diri kita ini sebenarnya. Sampai kepada sebuah peristiwa di mana kita berjodoh dengan salah seorang master atau sering disebut juga sebagai fasilitator, sebagai mursyid yang akan membawa kita masuk pada lapisan yang lebih dalam lagi. Bersyukur bila master tersebut, fasilitator tersebut membawa kita sampai pada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Tapi bila tidak, maka setapak demi setapak pasti akan sampai pada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan tersebut. Tergantung diri kita ini, tergantung takdir kita, tergantung seperti apa sebenarnya yang kita inginkan. Maka itu akan membuat kita mengalami sendiri perjalanan spiritual atau perjalanan kehidupan yang kita hadapi setiap harinya. Dan jangan lupa, pelajari juga dalam perjalanan spiritual ini istilah atau sebutan-sebutannya sehingga tidak menjadi rancu. Yang kita ingin temui Tuhan, jangan sampai kita terpaksa menemui bagian yang lain hanya karena salah atau rancu dalam menyebut. Oh, saya ingin bertemu Tuhan. Akhirnya kita belajarnya terlalu lama. Ternyata itu baru mengenal diri sejati. Lapisan jiwa juga. Kita ingin masuk lebih dalam, yang kita pelajari lebih lama terjebak juga pada jati diri. Tapi tidak apa-apa. Itu sebuah jebakan yang luar biasa karena setapak lebih masuk ke dalam, bukan malah keluar.
Jangan malah keluar, jangan malah ke dimensi atau frekuensi yang lebih rendah, tapi masuk ke frekuensi yang lebih tinggi, sehingga bisa bertemu dengan sampai pada stasiun yang dalam, lebih dalam lagi, sampai akhirnya pada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, inilah makna dari sebuah perjalanan spiritual. Apa yang kita temuin, seperti apa perjalanan itu, ya tergantung kita sendiri inginnya sampai ke bagian apa. Buat sobat RTD yang sudah mulai berlatih lebih rutin lagi relaksasi energinya, tentunya akan memahami bahwa setiap hari itu adalah sebuah perjalanan spiritual dalam memahami dirinya sendiri, bertemu dengan bagian dirinya sendiri, bukan orang lain yang kita temui. Gitu aja sharing saya kali ini. Kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Kalau ada sobat RTD ingin sharing dengan saya, yuk di kolom komentar kita saling sharing, kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi referensi untuk saling menguatkan dalam perjalanan spiritual kita ini. Terima kasih sekali sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.